Angin pagi menyapu lembut jendela kayu rumah kecil di sudut kecamatan Cilangkap. Aroma embun, tanah basah, dan sesekali semerbak harum bunga melati dari pekarangan ibu menyusup masuk lewat celah ventilasi. Di kamar berukuran 3x3 meter itu, Rita sedang duduk bersila di atas kasur kapuk yang mulai menipis, dengan wajah tenang dan senyum ringan menghiasi bibirnya. Usianya 27 tahun, namun banyak orang sering mengira dia lebih muda karena parasnya yang teduh dan cara bicaranya yang lembut. Rambut panjangnya diikat rapi ke belakang, dan wajahnya polos tanpa make up, hanya bersih terawat dengan air wudhu dan sabun wajah yang dibelinya dari toko kelontong dekat gang. Sudah hampir setahun sejak Rita kembali ke kampung setelah lulus kuliah di Yogyakarta. Dia tidak langsung melamar pekerjaan di kota besar seperti yang dilakukan teman-teman kuliahnya. Ia memilih untuk pulang, membantu ibu di warung kecil depan rumah sambil menenangkan diri dari hiruk-pikuk dunia yang terus menuntut. Keluarganya bukan orang berada, tetapi mereka hidup dengan cukup dan penuh kasih. Ayahnya sudah lama meninggal karena penyakit paru-paru, dan sejak itu, ibu menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga, menjalankan warung sembako yang diwariskan nenek di depan rumah. Rita menyukai pagi-pagi seperti ini, tenang, damai, tanpa tekanan. Ia menyeduh teh manis dan duduk di teras, memperhatikan lalu lalang warga yang baru pulang dari masjid atau berangkat ke pasar. Ada suara sapaan, tawa, dan kehidupan yang sederhana namun hangat. "Rit, tolong angkatin galon, ya. Ibu pegal nih, dari semalam punggung nyeri," kata suara ibu dari dalam rumah. Rita tersenyum. "Iya, Bu. Bentar, ya." Ia meletakkan cangkir tehnya, bangkit dari kursi rotan, dan melangkah masuk ke warung. Di sana, seorang pria sedang menunduk, memasukkan kardus-kardus mie instan kerak. Bahunya lebar, kulitnya legam, dan pakaian yang dikenakannya sudah terkena noda semen dan tanah. "Mas Dani," panggil Rita lembut. Pria itu menoleh. Senyumnya lebar, dan matanya menyipit hangat. "Iya, Mbak. Bantuin galon, yuk. Ibu lagi pegal." "Siap," jawab Dani sambil berdiri dan mengangguk sopan. Tubuhnya tinggi dan tegap, tapi gerakannya selalu tenang dan penuh hormat, terutama saat berbicara dengan Ibu Rita. Dani bukan orang baru. Ia sudah bekerja di kampung ini lebih dari 2 tahun. Awalnya hanya sebagai buruh bangunan yang membantu renovasi rumah Pak RT. Tapi karena sopan dan rajin, banyak warga yang akhirnya mempercayainya untuk pekerjaan lain, termasuk membantu di warung Ibu Rita. Bahkan sekarang, dia seperti bagian dari keluarga. Dani mengangkat galon dengan mudah dan meletakkannya di dispenser. Rita mengucap terima kasih, dan Dani hanya mengangguk pelan, seperti biasa. Kehidupan mereka terlihat sederhana, tapi di balik itu semua, banyak hal yang mulai berubah sejak Dani semakin sering menghabiskan waktu di rumah Rita. Hari-hari Rita di kampung dipenuhi dengan rutinitas yang sama namun menenangkan. Pagi hari membantu di warung, siang kadang menerima pesanan desain undangan atau brosur dari tetangga yang tahu bahwa ia lulusan desain komunikasi visual. Sore hari, ia suka duduk di beranda, menggambar bunga atau membuat sketsa kampungnya. Meski dia tidak hidup dengan gaji tinggi seperti teman-temannya yang bekerja di agensi atau BUMN, tapi Rita tidak pernah merasa iri. Baginya, kesuksesan bukan hanya soal angka di rekening, melainkan ketenangan hati dan kemampuan untuk tetap bersyukur. Kadang ia menerima pesan dari teman-temannya di grup alumni. Ada yang memamerkan foto saat bisnis trip ke luar negeri, ada yang menunjukkan undangan pernikahan mewah, dan ada juga yang sekadar curhat soal tekanan di kantor. Rita membalas dengan sopan, ikut senang atas pencapaian mereka, tapi ia sendiri tidak tergoda untuk membandingkan. Suatu hari, saat sedang membereskan stok barang, ibu memanggilnya. "Rita, kamu masih ingat dengan Tante Nani? Yang dari Jakarta itu, Bu?" "Iya, dia nelpon semalam. Katanya anaknya, Farhan,
baru pulang dari London. Kerja di perusahaan besar katanya. Dia tanya, "Kamu udah kerja di mana sekarang?" Rita hanya tersenyum. "Ya, bilang aja masih bantu ibu di warung." Ibu menghela napas. "Tante Nani itu ya, gayanya dari dulu, suka pamer. Tapi ya sudahlah." Rita tahu maksud ibunya. Ia pernah dijodoh-jodohkan dengan Farhan saat kuliah, tapi hubungan itu tidak pernah berkembang. Farhan sopan, pintar, tapi terlalu ambisius dan sering meremehkan hal-hal kecil yang menurut Rita justru penting dalam hidup, seperti waktu makan bersama keluarga, atau sekadar menyapa tetangga. Sore harinya, Dani datang dengan baju bersih, tidak seperti biasanya yang penuh debu proyek. Ia membawa beberapa plastik berisi kebutuhan warung. "Bu, ini stok gula dan minyak. Saya belikan sekalian." "Iya, terima kasih ya, Dani. Sekalian duduk dulu sini, minum teh dulu." Dani duduk di bangku panjang dekat warung. Rita menuangkan teh manis dan meletakkannya di depannya. "Mas Dani, kok tumben rapi?" Dani tertawa kecil. "Baru pulang dari rumah Pak Haji. Ngurus sedikit soal kontrak bangunan masjid baru." "Oh, gitu." Rita memperhatikan Dani dari sudut matanya. Pria itu memang tidak banyak bicara, tapi selalu menunjukkan perhatian lewat tindakan. Ia tidak pernah menuntut, tidak pernah menyombongkan diri, dan selalu sopan pada semua orang. "Ibu." "Mas Dani orang baik." "Ya," ucap Rita pelan. Ibu melirik anak gadisnya, lalu tersenyum. "Ibu udah tahu dari lama kamu memperhatikan dia. Tapi kamu juga tahu, Mas Dani orang sederhana. Kamu nggak akan menyesal." Rita menatap langit yang mulai berubah jingga. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi yang ia tahu, hatinya selalu tenang saat Dani ada di sekitarnya. Malam itu, setelah selesai membereskan warung, Rita membuka laptopnya. Ia membuka file desain undangan milik tetangganya, lalu mulai mengedit. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk. "Farhan." "Hai, Rita. Apa kabar? Tante Nani cerita kamu sekarang di kampung. Nggak nyangka. Kita harus ketemu kapan-kapan. By the way, aku udah kerja di Jakarta. Lumayan besar posisinya." Rita menatap layar sebentar. Ia mengetik pelan. "Rita, hai Farhan. Alhamdulillah baik. Senang dengarnya kamu sukses di Jakarta. Semoga sehat selalu ya." Ia menutup laptopnya setelah itu. Baginya, masa depan tidak harus selalu tentang gelar atau posisi. Kadang, hal-hal kecil seperti menanam bunga di pekarangan, membantu ibu di warung, dan melihat seseorang tersenyum tulus, jauh lebih berarti. Rita tahu, hidup ini bukan perlombaan. Dan mungkin, di balik kesederhanaan Dani yang tampak oleh dunia, ada sesuatu yang lebih besar, yang belum dilihat oleh mata siapapun. Namun untuk saat ini, Rita tidak peduli dengan itu semua. Ia hanya ingin menikmati setiap detik kehidupannya yang tenang dan penuh syukur. Hari-hari berlalu dengan damai di sudut kampung itu. Kehidupan mengalir seperti aliran sungai kecil yang jernih, perlahan namun pasti, membawa harapan dan cerita baru setiap harinya. Bagi Rita, kesederhanaan bukanlah beban, melainkan ketenangan. Tapi jauh di dalam hatinya, ada satu ruang kecil yang mulai terisi oleh seseorang, Dani. Setiap pagi, Dani datang lebih awal dari siapapun. Ia membantu membuka warung, menyapu halaman, bahkan sesekali memperbaiki talang air yang bocor di belakang rumah. Tak pernah diminta, tapi ia selalu ada. Tanpa banyak bicara, Dani menunjukkan perhatiannya dengan cara yang paling Rita hargai, kesediaannya untuk hadir dan membantu, tanpa pamrih. "Mas Dani, kenapa nggak kerja proyek lagi?" tanya Rita suatu pagi saat mereka sama-sama menata rak bumbu dapur. Dani menoleh. "Lagi jeda, Mbak. Minggu ini belum ada panggilan dari mandor."
Terus kalau nggak ada kerjaan, makan dari mana? Dani tersenyum kecil. Masih ada tabungan. Lagi pula, bantu-bantu di sini juga senang, kok. Rita mengangguk pelan, menahan rasa hangat yang mulai merambat dalam dadanya. Ia tahu, pria di depannya bukan sekadar pekerja keras, tapi juga sosok yang bisa diandalkan. Sementara itu, Ibu Rita mulai menyadari perubahan yang terjadi antara anaknya dan Dani. Ia bukan perempuan yang mudah menilai orang dari penampilan. Bagi ibu, kebaikan seseorang tidak diukur dari pakaian, kendaraan, atau gelar, melainkan dari keikhlasan hati dan tanggung jawabnya. Suatu sore, saat Rita sedang menyapu halaman, ibu duduk di bangku panjang sambil mengupas bawang. Tanpa menatap langsung, ia mulai berbicara. "Rit, kalau kamu serius sama Dani, Ibu ridho." Rita menghentikan sapunya. Pipinya memerah, tapi senyum tipis menghiasi wajahnya. "Ibu tahu." "Ibu perempuan juga, Nak. Dari cara kamu lihat dia, cara kamu bicara kalau dia ada, ibu tahu itu bukan rasa biasa." Rita duduk di samping ibu, meletakkan sapu di pangkuan. "Tapi, Bu, aku juga nggak tahu dia bagaimana sebenarnya. Hidupnya, keluarganya, semuanya." Ibu mengangguk, lalu menatap jauh ke halaman depan. Dani memang bukan siapa-siapa di mata orang. Tapi ibu percaya, kamu bisa lihat yang orang lain gak bisa. Malam itu, Rita duduk di kamarnya, menatap layar laptop yang terbuka tapi tak disentuh. Tangannya sibuk menggambar di buku sketsa, sebuah siluet pria mengangkat kayu di bawah terik matahari, dengan latar belakang langit senja. Dalam goresan itu, Rita seolah menuangkan semua perasaannya yang tak mampu diucap. Tak lama kemudian, notifikasi ponsel menyala. "Farhan, aku mau main ke kampung kamu. Boleh?" Rita menatap layar ponsel itu lama. Sejak terakhir kali mengobrol singkat, Farhan rupanya masih ingin menjalin komunikasi. Namun niatnya untuk datang langsung membuat Rita ragu. Ia belum siap menghadapi perbedaan dunia mereka secara terang-terangan. "Rita, kalau hanya untuk silaturahmi, silakan. Tapi jangan berharap terlalu banyak, ya, Han." Pesan itu dikirim dengan penuh kehati-hatian. Rita tidak ingin memberi harapan, tapi juga tidak ingin bersikap kasar. Dia tahu, dunia di luar sana tidak akan pernah benar-benar mengerti pilihannya untuk menetap di kampung dan hidup sederhana. Tapi dia juga tahu, kebahagiaan bukan hal yang bisa dikompromikan hanya demi penampilan. Beberapa hari kemudian, hujan turun deras. Atap warung bocor, dan beberapa kardus barang basah terkena air. Dani yang baru datang langsung naik ke atap tanpa diminta. "Mas, hati-hati. Licin," teriak Rita dari bawah. Dani hanya tersenyum dan mengangkat tangannya, menandakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tak butuh waktu lama, bocoran berhasil ditambal sementara. Setelah turun, Dani duduk di bangku kayu, basah kuyup. Rita dengan cepat mengambil handuk kecil dan memberikannya. "Mas, minum dulu. Jangan langsung pulang, nanti masuk angin." Dani menatap Rita, matanya sedikit terkejut, tapi penuh rasa hangat. "Makasih, Mbak." Dalam keheningan yang tercipta setelah itu, mereka hanya duduk berdua, mendengarkan hujan yang menari di atas genting. "Mas Dani." "Iya." "Kalau suatu hari ada seseorang yang bilang Mas nggak pantas buat aku, Mas marah nggak?" Dani terdiam sejenak, lalu menatap Rita dalam-dalam. "Aku nggak akan marah, karena yang tahu siapa aku, ya cuma kamu." Jawaban itu membuat Rita terdiam. Di hatinya, perasaan yang semula seperti riak pelan kini berubah menjadi gelombang yang tak bisa dihindari. Ia tahu, Dani bukan hanya pria yang bisa diandalkan, tapi juga seseorang yang melihat dunia dengan cara yang tak biasa, dengan ketulusan dan kesederhanaan yang tak tergoyahkan. Di hari Minggu berikutnya,
Ibu mengajak Rita dan Dani ke rumah tetangga yang sedang menggelar syukuran kecil. Di sana, beberapa warga mulai berspekulasi. Rita sama Dani makin sering bareng, ya? Wah, cocok banget loh. Si Dani emang sederhana, tapi sopan dan pekerja keras. Bukan anak muda sekarang yang cuma pamer medsos. Rita tersenyum mendengar bisik-bisik itu. Ia tidak merasa risih. Justru ada rasa tenang karena warga yang mengenal Dani bisa melihat kebaikan hatinya. Namun, semua itu hanyalah awal. Rita belum tahu bahwa masa depan akan membawanya pada jalan yang tak mudah. Jalan yang akan menguji keyakinannya, keteguhannya, dan keputusannya memilih mencintai bukan dengan mata, melainkan dengan hati. Pagi itu langit cerah. Warung kecil milik keluarga Rita ramai seperti biasa. Para ibu-ibu yang hendak belanja pagi mampir untuk membeli sayur dan bumbu dapur. Beberapa anak muda yang hendak berangkat kerja pun menyempatkan membeli gorengan hangat dari penggorengan besar di sisi dapur. Dani, seperti biasa, sudah ada di sana sejak sebelum matahari sepenuhnya terbit. Mengenakan kaos lusuh dan celana kerja yang mulai pudar warnanya, ia sedang menyapu halaman. Lalu dengan cekatan menata ulang beberapa peti yang berisi stok cabai dan bawang. Rita memerhatikannya dari balik etalase warung. Ada ketenangan setiap kali melihat punggung Dani yang sibuk. Ia bukan pria yang banyak bicara, bukan juga tipe yang suka memamerkan kebaikan. Tapi perbuatan-perbuatannya selalu menyentuh hati. "Mas, sarapan dulu." Rita menghampiri sambil membawa sepiring nasi goreng dan teh manis hangat. Dani menoleh, senyumnya sederhana. "Wah, disiapin langsung sama Mbak Rita. Nih, kalau bukan aku yang siapin, nanti kamu nggak makan," jawab Rita sambil duduk di sebelahnya, tersenyum kecil. Dani tertawa pelan, lalu menerima piring itu dengan dua tangan. "Makasih ya, Mbak. Aku bersyukur bisa kenal sama keluarga ini." Rita menatapnya. Di saat kebanyakan orang melihat Dani hanya sebagai kuli, hanya ia yang mulai melihat kedalaman lain dalam diri pria itu. Ketekunannya, kepekaannya, juga kejujurannya yang tanpa banyak kata. Beberapa minggu berlalu, dan kedekatan mereka menjadi rahasia umum di kampung. Meski belum ada pernyataan resmi dari Dani, orang-orang sudah mulai menganggap mereka pasangan yang tinggal tunggu tanggal saja. Namun Rita tak buru-buru. Ia tahu cinta bukan soal gegabah. Ia ingin mengenal lebih jauh siapa Dani, bukan hanya sebagai laki-laki yang membantunya setiap hari, tapi sebagai seseorang yang akan ia percayakan masa depannya. Hingga pada suatu malam, Rita memutuskan untuk bertanya lebih dalam. Di teras rumah, di bawah lampu kuning yang remang dan suara jangkrik dari kejauhan, ia memulai pembicaraan. "Mas Dani," panggilnya pelan. Dani yang sedang menambal rak kayu yang patah menoleh. "Iya, Mbak. Boleh aku tanya sesuatu yang agak pribadi?" Dani berhenti bekerja dan menaruh palu di sisinya. "Silakan. Kamu tinggal di mana sekarang? Aku belum pernah lihat kamu bawa siapa-siapa. Keluarga Mas Dani di mana?" Pertanyaan itu membuat Dani terdiam sesaat. Wajahnya tidak menampakkan keberatan, tapi ada kerutan kecil di keningnya yang menandakan ia sedang menyusun kata. "Aku tinggal di rumah kontrakan di seberang jalan raya, dekat bengkel tua. Sendiri. Bapak sudah meninggal waktu aku masih kecil. Ibu ikut kakakku di kota. Kenapa nggak tinggal bareng mereka? Aku nggak mau jadi beban, Mbak. Aku pengen berdiri sendiri. Dulu sempat kerja kantoran juga, tapi aku lebih nyaman begini." Rita menatapnya lekat-lekat. Ada kejujuran di nada suaranya, tidak dibuat-buat. "Mas pernah sekolah tinggi?" Dani tersenyum kecil. "Pernah, sampai lulus. Tapi gelar nggak selalu bikin hidup jadi lebih ringan. Aku lebih suka kerja lapangan. Bisa bantu banyak orang, bisa belajar langsung. Aku merasa lebih berguna begini."
Kata-kata itu membuat Rita semakin yakin bahwa Dani bukan pria biasa. Ia bisa saja hidup nyaman dengan ijazahnya, tapi memilih untuk berjalan di jalur yang menurutnya benar, meski tak dipandang orang. Suatu hari, seorang warga datang terburu-buru ke warung. Anak lelakinya terluka karena jatuh dari sepeda, dan tidak ada kendaraan yang bisa dipakai untuk ke puskesmas. Dani yang kebetulan sedang mengangkut karung bawang langsung meletakkannya, dan tanpa ragu membawa anak itu naik motor tuanya. Tanpa banyak tanya, tanpa banyak pikir, Rita hanya bisa memandangi kepergian Dani dengan rasa yang sulit dijelaskan. Ada rasa bangga, haru, dan kagum yang membuncah sekaligus. Saat Dani kembali, ia terlihat letih tapi lega. Anak itu selamat, hanya luka ringan. Tapi bagi warga, perbuatan Dani sudah cukup menjadi pertanda bahwa ia orang yang bisa dipercaya dalam situasi apapun. Beberapa hari kemudian, saat hujan turun dengan deras, Rita sedang mengunci pintu warung ketika Dani datang dengan baju basah kuyup. "Mas, kamu kehujanan." "Iya, tadi bantuin Pak RT evakuasi barang-barang di rumahnya, bocor parah." Rita mengajaknya masuk. Di dapur, ia menyiapkan handuk dan pakaian kering milik almarhum ayahnya untuk Dani pakai. Saat Dani kembali dari kamar mandi, Rita duduk sambil membawa 2 cangkir wedang jahe. "Mas Dani," ucapnya pelan. Dani menoleh. "Iya, Mbak. Aku bersyukur kita bisa kenal. Dan aku makin yakin kalau Mas orang yang bertanggung jawab." Mata Dani berkaca-kaca, tapi ia menahan emosinya. Ia meletakkan cangkirnya dan berkata pelan, "Terima kasih, Mbak Rita. Aku juga bersyukur dipertemukan dengan orang sebaik kamu dan keluarga ini. Kalau suatu hari aku diberi kesempatan untuk jagain kamu, aku akan lakukan sebaik-baiknya." Detik itu, Rita tahu bahwa Dani, meski bukan pria sempurna dalam definisi dunia, adalah seseorang yang bisa diandalkan dalam senyap. Bukan karena hartanya, bukan karena statusnya, melainkan karena cara dia memikul tanggung jawab tanpa banyak bicara. Hubungan Rita dan Dani berkembang seperti embun yang menetes perlahan tapi pasti di atas dedaunan pagi. Tak pernah ada pernyataan cinta yang dramatis, tak pula janji-janji manis yang mengawang. Semuanya tumbuh dari perhatian kecil, dari kerja sama setiap hari, dari keberadaan yang tak pernah saling meninggalkan. Setelah percakapan mereka malam itu, Rita mulai membuka diri lebih jauh. Ia tak lagi hanya melihat Dani sebagai laki-laki yang bekerja di warung, melainkan sebagai pribadi utuh yang layak dipertimbangkan sebagai teman hidup. Setiap hari mereka menghabiskan waktu bersama, tanpa pernah membicarakan cinta secara langsung, namun semuanya terasa cukup. Suatu sore yang mendung, Rita dan Dani duduk berdua di halaman belakang rumah. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah yang basah. "Mas Dani," Rita membuka suara. "Kalau suatu hari nanti, kamu benar-benar ingin menikah, kamu sudah siap?" Pertanyaan itu tidak datang tiba-tiba. Rita memang sudah sering memikirkannya. Hanya saja baru kali ini ia berani mengucapkan. Dani menatap langit, lalu kembali menatap Rita dengan sorot mata yang tenang namun tegas. "Aku nggak punya banyak, Mbak. Tapi aku tahu, kalau aku menikah, aku ingin jadi suami yang bisa diandalkan. Aku nggak bisa janji hidupmu akan selalu mudah, tapi aku janji aku akan terus berusaha." Rita tersenyum kecil. "Itu sudah cukup buat aku." Beberapa minggu kemudian, Dani datang ke rumah dengan pakaian rapi. Kemeja biru langit yang sudah disetrika rapi, celana panjang bahan, dan sepatu pantofel yang terlihat bersih. Ibunya Rita bahkan sampai terkejut melihat penampilannya. "Mas Dani, rapi banget. Ada acara ya?" tanya Bu Marni, sambil menyiapkan teh di dapur. Dani mengangguk pelan. "Saya mau ngomong sesuatu ke ibu dan bapak." Suasana ruang tamu sore itu menjadi hening. Dani duduk bersila di hadapan kedua orang tua Rita,
sementara gadis itu duduk di sisi ibunya dengan jantung berdebar. Tanpa berbelit, Dani berkata, "Pak, Bu, saya datang ke sini dengan niat baik. Saya ingin melamar Mbak Rita." Bu Marni saling pandang dengan Pak Rukun, suaminya. Lalu sang ayah membuka suara. "Mas Dani, kami tahu kamu anak baik. Kami lihat kamu kerja keras, jujur, dan nggak neko-neko. Tapi kamu tahu, ya, anak saya ini perempuan satu-satunya. Kami nggak bisa sembarangan kasih dia ke siapapun." "Saya paham, Pak. Saya nggak punya banyak. Tapi saya bisa pastikan satu, Rita akan saya jaga, saya bahagiakan, dan saya perjuangkan dengan seluruh tenaga saya. Bukan dengan janji, tapi dengan bukti." Pak Rukun menatap dalam ke mata Dani, seolah sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar keberanian. "Kalau kamu sudah mantap, saya serahkan pada Rita." Semua mata kini beralih ke Rita, yang menunduk dalam diam. Pipinya merona, tapi tatapannya tak ragu. "Aku mau, Pak. Aku percaya sama Mas Dani." Persiapan pernikahan pun dimulai. Meski sederhana, semua dijalankan dengan sepenuh hati. Dani bersikeras membiayai semua dari hasil kerjanya sendiri. Rita sempat keberatan, tapi Dani meyakinkannya. "Ini caraku menunjukkan tanggung jawab, Mbak. Aku nggak mau orang lain mikir aku cuma numpang hidup dari kamu." Saat hari lamaran tiba, Dani membawa 2 keranjang besar berisi sembako sebagai seserahan, sebuah simbol yang ia pilih sendiri. "Aku bukan orang kaya, tapi aku ingin beri sesuatu yang bermanfaat," katanya lirih. Rita hanya bisa menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, kebahagiaan bukan datang dari pesta megah atau cincin berlian, tapi dari kehadiran seseorang yang tulus ingin berjalan bersamanya dalam suka dan duka. Malam sebelum hari pernikahan mereka, Rita duduk di kamar, menatap cermin dengan senyum tipis. Di belakangnya, ibunya datang sambil membawa sehelai selendang putih. "Nak," ucap Bu Marni sambil menyisir rambut putrinya, "Ibu tahu, banyak orang yang mungkin akan bertanya-tanya kenapa kamu memilih Dani. Tapi ibu yakin kamu sudah tahu jawabannya sendiri." Rita mengangguk pelan. "Mas Dani bukan orang yang banyak bicara, Bu. Tapi dari caranya bekerja, caranya bersikap, aku tahu, dia tidak akan meninggalkanku sendirian." Sang ibu memeluknya, hangat dan tenang. "Kalau kamu sudah yakin, maka ibu restui. Bukan karena dia punya apa-apa, tapi karena dia tahu bagaimana cara menjaga hatimu." Hari pernikahan tiba dengan sederhana namun syahdu. Rita mengenakan kebaya putih gading, sedangkan Dani tampak gagah dengan beskap abu-abu. Senyumnya tak pernah lepas sepanjang hari itu. Semua warga kampung berkumpul, membantu dengan senang hati, karena mereka tahu pasangan ini layak mendapatkan kebahagiaan. Meski tamu dari kalangan kampus Rita hanya sedikit yang hadir, tak ada yang bisa merusak kebahagiaan yang terpancar di wajah mereka. "Mulai hari ini, aku jadi istrimu, Mas," bisik Rita saat mereka bersalaman di pelaminan. Dani memegang tangannya erat. "Dan aku akan jadi laki-laki yang selalu berusaha pantas buat kamu." Dan begitulah, perjalanan cinta mereka mencapai satu babak penting. Bukan akhir, melainkan sebuah awal dari cerita yang lebih besar. Belum ada yang tahu siapa Dani sebenarnya, belum ada yang mengerti kedalaman dirinya. Namun bagi Rita, itu tak lagi penting. Karena cinta sejati bukan soal siapa kamu di mata dunia, tapi siapa kamu di mata orang yang mencintaimu dengan tulus. Minggu pertama setelah pernikahan, Rita dan Dani tinggal di rumah kontrakan kecil yang selama ini sudah Dani tempati sendiri. Rumah itu sederhana, dindingnya dari batako yang dicat putih, hanya memiliki 2 ruangan, ruang tidur dan dapur kecil. Tapi di balik kesederhanaan itu, Rita merasakan kenyamanan yang tak pernah ia temui dimanapun. Setiap pagi, Dani bangun lebih dulu, menyiapkan air hangat untuk mandi istrinya,
meskipun air itu ia rebus sendiri di atas kompor gas kecil. Ketika Rita bangun, suara panci mendidih dan aroma sabun cuci piring sudah menyambutnya. "Airnya sudah hangat," ujar Dani sambil menoleh dan tersenyum. "Kamu mandi dulu, nanti aku siapkan sarapan." Rita menatapnya lekat-lekat. "Kamu nggak harus ngelakuin semua ini, loh." Dani hanya tertawa pelan. "Tapi aku mau. Bukankah sekarang kamu istri aku? Aku senang kalau bisa bikin kamu nyaman di rumah ini." Dan hari-hari mereka pun berlalu dalam ketenangan yang menenangkan. Rita yang sebelumnya tidak terbiasa hidup tanpa fasilitas rumah yang lengkap, perlahan belajar beradaptasi. Dari mulai mencuci baju sendiri tanpa mesin, memasak dengan bumbu seadanya, hingga menyapu lantai semen yang dingin setiap pagi. Namun, semua itu tidak membuatnya mengeluh. Karena setiap kesulitan selalu diiringi oleh kehadiran Dani yang tak pernah membiarkannya merasa sendirian. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur deras atap rumah yang terbuat dari seng, Rita mendapati Dani duduk di meja kayu tua dengan sebuah buku catatan dan laptop usang. "Aku kira kamu sudah tidur," ucap Rita pelan sambil duduk di sampingnya. Dani menggeleng. "Belum. Aku lagi cek laporan investasi. Ada beberapa pergerakan dana yang harus dikoreksi." Rita mengerutkan kening. Laporan investasi. Dani baru sadar bahwa ia menyebut sesuatu yang selama ini belum pernah ia ceritakan secara terbuka. "Iya," katanya sambil menutup laptop. "Aku simpan itu karena aku belum siap untuk cerita. Tapi mungkin sekarang sudah waktunya." Dia mengambil napas panjang. "Sebelum aku kerja serabutan seperti sekarang, aku pernah kerja kantoran. Gajinya lumayan. Tapi aku sadar hidupku nggak bisa bergantung terus pada gaji. Jadi aku mulai belajar investasi. Modalnya kecil, tapi aku konsisten. Alhamdulillah, sekarang aku sudah punya saham di beberapa perusahaan yang cukup berkembang." Rita menatapnya, seolah sedang mengenal ulang laki-laki yang kini menjadi suaminya. "Kenapa kamu nggak pernah cerita dari dulu?" "Karena aku nggak pengin dinilai dari itu. Aku ingin kamu mencintaiku bukan karena apa yang aku punya, tapi karena siapa aku sebagai manusia. Kalau kamu tahu semuanya dari awal, kamu mungkin akan menaruh harapan terlalu tinggi, dan aku takut mengecewakan kamu." Rita menggenggam tangan suaminya. "Aku jatuh cinta sama Dani yang sekarang. Yang rebus air buatku, nyapu lantai rumah, dan sabar nunggu aku belajar masak telur ceplok yang gak gosong. Bukan karena Dani yang punya saham di mana-mana." Dani tersenyum. Dan malam itu mereka duduk dalam diam yang hangat, dengan suara hujan di luar menjadi latar musik yang sempurna. Hari-hari berikutnya, Rita semakin mengenal sisi lain dari Dani yang membuatnya kagum. Suaminya itu ternyata sangat disiplin dalam hal keuangan. Setiap pengeluaran dicatat, bahkan uang receh pun tidak luput dari buku keuangannya. Ia juga aktif mengelola beberapa portofolio investasi yang perlahan-lahan tumbuh, meski tidak pernah Dani jadikan sebagai bahan pamer. Namun, Dani tetap bekerja sebagai tukang bantu angkut di pasar saat pagi, dan menjadi pekerja serabutan jika ada proyek kecil di kampung. Ketika Rita bertanya mengapa dia masih bekerja kasar padahal punya sumber penghasilan lain, Dani menjawab dengan tenang, "Aku cuma pengin tetap merasa dekat dengan kehidupan nyata. Kalau terlalu nyaman, nanti aku lupa rasanya berjuang." Rita memeluk Dani malam itu. Ia tahu, lelaki di hadapannya adalah sosok yang bukan hanya dewasa dan pekerja keras, tapi juga memiliki prinsip hidup yang kokoh. Satu persatu, warga kampung mulai mengenal Rita sebagai istri Dani. Mereka kagum pada kelembutan dan sopan santunnya. Juga betapa Rita tak gengsi membantu suaminya di warung atau ikut menyapu halaman bersama ibu-ibu. "Aku kira kamu anak kota yang manja, ternyata kamu malah suka bantuin Mas Dani," ujar salah satu ibu tetangga saat mereka ngobrol sore. Rita hanya tersenyum. "Mas Dani ngajarin aku banyak hal, Bu.
termasuk untuk nggak malu sama kerjaan, sekecil apapun itu. Dan memang benar, setiap hari adalah pelajaran baru untuk Rita. Ia belajar cara hidup dengan sederhana tapi bermakna. Belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari kemewahan, tapi dari kebersamaan dan cinta yang tumbuh tanpa syarat. Suatu sore, ketika mereka duduk di serambi rumah, Dani menggenggam tangan Rita dengan hangat. Aku tahu perjalanan kita baru dimulai. Akan ada banyak tantangan ke depan. Tapi aku percaya, selama kamu di sampingku, aku bisa hadapi semuanya. Rita menyandarkan kepala di bahu Dani. Aku juga percaya sama kamu. Bukan karena kamu kuat atau pintar, tapi karena kamu gak pernah berhenti berusaha. Dan itu cukup buat aku merasa aman. Mereka menatap langit senja yang perlahan memudar ke arah malam. Di dalam rumah kecil itu, dua hati bersatu, membangun kehidupan dari dasar yang kuat, kepercayaan, tanggung jawab, dan cinta yang tumbuh setiap hari. Mereka belum tahu apa yang akan menanti di depan. Tapi satu hal pasti, mereka akan menghadapinya bersama. Suatu sore, ketika Rita sedang menyapu halaman rumah kecil mereka, ponselnya berbunyi. Notifikasi grup WhatsApp Anak Kampus Ekonomi 2015 muncul di layar. Sudah lama ia tak membuka grup itu. Terakhir kali ia aktif mungkin saat mereka baru saja lulus. Ketika semua masih penuh semangat menulis, "Alhamdulillah, sudah dapat kerja." Atau sekadar memamerkan kopi di coworking space Jakarta Selatan. Rita mengusap peluh di dahinya, lalu membuka pesan. "Halo teman-teman semua. Alhamdulillah, kita akan adain reuni kampus dan sekalian merayakan pernikahan beberapa teman. Acaranya resmi, ada gala dinner dan resepsi kecil. Dress code, formal, bawa pasangannya." Pesan itu dikirim oleh Elin, teman satu kelas Rita yang kini dikenal sebagai pemilik butik besar di Jakarta. Diikuti sederet nama yang kini bekerja di perusahaan multinasional, startup sukses, atau sedang mengambil S2 ke luar negeri. Rita diam sejenak. Ia menggulir layar, melihat nama-nama yang dulu akrab di telinga, kini terasa jauh. Beberapa dari mereka dulu mengagumi Rita, si mahasiswi cantik yang berprestasi, lembut, dan dikenal dekat dengan banyak dosen. Tapi hidup ternyata punya caranya sendiri untuk membelokkan arah semua orang. Ia menoleh ke dalam rumah. Dani sedang mencuci motor tetangga di depan, mengenakan kaos lusuh dan celana pendek, wajahnya dipenuhi percikan sabun dan air. "Sayang, kamu ngapain diam aja di sana?" tanya Dani sambil tersenyum, menyeka keringat dengan handuk kecil. Rita menyembunyikan ponselnya. "Enggak, cuma lihat-lihat grup lama." Dani mengangguk dan melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, Rita kembali termenung. Beberapa hari kemudian, Rita mendapat pesan pribadi dari Elin. "Rita kamu harus datang ya. Kita kangen banget. Kamu kan salah satu bintang kampus kita. Sayang banget kalau gak hadir. Bawa suamimu juga dong, pengin kenalan." Rita membaca pesan itu sambil menghela napas panjang. Ia menatap Dani yang sedang duduk di lantai, membetulkan stop kontak yang korslet. "Bintang kampus," gumam Rita dalam hati. Kata-kata itu justru terasa menyesakan sekarang. Sore itu, ia memutuskan untuk membicarakannya pada Dani. "Aku diundang reuni kampus. Elin yang ngadain. Di Hotel Bintang 5, resmi, gala dinner," katanya sambil menyibak rambut dari wajahnya. Dani berhenti memperbaiki stop kontak. "Kamu mau datang?" "Aku masih mikir. Mereka mungkin sudah banyak berubah. Aku juga sekarang beda." Dani menatapnya dalam. "Apa kamu malu datang karena aku?" Rita terdiam. Pertanyaan itu menggores tepat di tempat yang paling ia takutkan. "Bukan malu," katanya pelan. "Cuma, kadang aku takut mereka menilai kamu dari penampilan atau pekerjaanmu." Dani mengangguk perlahan. "Aku ngerti.
Tapi aku gak akan maksa kamu buat ajak aku. Kalau kamu pengen sendiri, gak apa-apa. Tapi kalau kamu mau aku temani, aku akan datang. Meskipun harus pinjam jas tetangga. Rita tersenyum, lalu meraih tangan suaminya dan menggenggam erat. Kamu tahu, aku bangga jadi istrimu. Cuma kadang aku masih harus belajar, buat gak terlalu mikirin omongan orang. Minggu berganti. Hari reuni pun tiba. Dani berdiri di depan cermin kecil, mengenakan jas pinjaman warna abu-abu. Ia tampak canggung, tangannya beberapa kali menyentuh dasi yang terlalu ketat. Sementara Rita berdiri di sampingnya, mengenakan gaun biru muda yang ia pinjam dari sepupunya. Kita kayak pasangan dari film tahun 90-an, celetuk Dani sambil terkekeh. Rita tertawa. Iya, pasangan romantis dari kampung yang masuk kota. Dani menggenggam tangan Rita. Apapun yang terjadi nanti, kita tetap kita, ya. Rita mengangguk. Aku nggak akan lepaskan tanganmu. Malam itu, hotel megah di pusat kota Jakarta dipenuhi lampu gantung kristal dan tawa para alumni yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Aroma parfum mahal bercampur dengan denting gelas anggur dan alunan musik jazz dari sudut ruangan. Rita dan Dani masuk ke aula dengan senyum gugup. Beberapa kepala menoleh. Ada yang menyapa dengan hangat, ada pula yang sekadar mengangguk sambil tersenyum tipis. Rita akhirnya datang juga. Elin memeluknya erat. Matanya lalu mengarah pada Dani. Ini suamimu. Rita tersenyum. Iya, kenalkan, Dani. Dani mengulurkan tangan. Senang bertemu. Elin membalas jabat tangan itu dengan senyum canggung. Matanya cepat menilai dari ujung kepala hingga kaki Dani. Kerja di mana sekarang, Mas? Tanya seorang pria dari belakang. Riko, mantan ketua BM yang kini bekerja di firma hukum internasional. Dani menjawab tenang. Saya masih kerja lepas. Bantu-bantu di beberapa tempat. Mata Riko terlihat menyipit, tapi cepat tersenyum sopan. Wah, mandiri banget ya. Obrolan pun berlanjut, namun nada-nadanya berubah. Beberapa tawa terdengar terlalu keras saat membahas liburan ke Eropa, bisnis startup, atau properti baru yang mereka beli. Dani tetap tenang, menyimak, menjawab jika ditanya. Sementara Rita mulai merasakan ketegangan di dadanya. Salah satu teman wanita menyentil sambil tertawa pelan. Rit, kamu dulu kan ngetop banget di kampus. Kirain dapet suami CEO atau apa gitu. Ternyata sederhana banget, ya. Rita hanya tersenyum tipis. Tapi di balik senyumnya, hatinya teriris. Dani menggenggam tangan istrinya di bawah meja, seolah berkata, aku di sini. Dan Rita, meskipun hatinya berkecamuk, membalas genggaman itu erat. Acara belum berakhir, tapi Rita merasa seperti ingin pergi. Tapi ia tetap bertahan. Karena di antara semua mata yang menilai, Dani tetap menjadi satu-satunya pria yang menatapnya dengan cinta, bukan penilaian. Dan ia tahu, meski malam ini menyakitkan, ia tidak akan pernah menyesali pilihannya. Setelah jam makan malam selesai, suasana aula berganti menjadi lebih santai. Musik yang awalnya pelan kini berubah menjadi dentuman ritme lounge yang mengalun dari DJ booth di pojok ruangan. Beberapa alumni mulai berdansa ringan, sisanya berkerumun dalam lingkaran kecil, bercakap-cakap sambil membawa gelas anggur atau minuman bersoda. Rita dan Dani memilih duduk di kursi paling pojok, tak jauh dari buffet yang mulai kosong. Meski tak banyak yang mengajak bicara, Dani tetap tersenyum, menanggapi dengan sopan setiap sapaan. Tapi Rita tahu, Dani bisa merasakan dinginnya penilaian di sekeliling mereka. Dan ternyata, ia tak salah. Saat Rita ke kamar mandi, Dani berjalan ke sudut aula mencari air putih. Di sana, ia tak sengaja melewati sekelompok pria, Riko, Doni, dan satu dua lainnya yang dulu pernah duduk sebangku dengan Rita saat kuliah.
Itu suaminya Rita, kan? Yang tadi bilang kerja lepas, bisik Doni, meski volumenya sengaja tidak terlalu diredam. Riko tertawa. Kerja lepas apaan? Tukang tambal ban atau angkut-angkut galon mungkin. Tawa mereka meledak. Dani sempat berhenti, tapi ia pura-pura tak mendengar. Tapi langkahnya jadi berat. Kata-kata itu, meski ia sudah kebal dengan pandangan merendahkan, tetap terasa menusuk ketika datang dari orang-orang yang dianggap dekat oleh istrinya. Belum selesai luka itu mengering, tawa mereka berlanjut. Aduh, Rita sayang banget sama Dani. Mungkin Dani punya ilmu pelet atau apa. Ya? Habis. Gak nyambung banget. Si cantik top kampus nikah sama kuli. Ujar Doni yang langsung disambut derai tawa yang lebih keras. Dani memejamkan mata sejenak. Ia bisa saja berbalik dan berkata sesuatu. Bisa saja membalas. Tapi bukan itu caranya. Ia hanya menarik napas panjang, lalu kembali ke tempat duduk. Tak lama kemudian, Rita kembali. Ia langsung menangkap perubahan ekspresi Dani. Kamu kenapa? Bisiknya pelan. Dani tersenyum lemah. Gak apa-apa. Kamu cantik banget malam ini. Tapi Rita tahu, Dani sedang menutupi sesuatu. Dan ia tak perlu waktu lama untuk mengetahuinya. Beberapa menit kemudian, Elin menghampiri mereka. Wanita itu duduk di samping Rita, sambil tertawa pelan. Rit, teman-teman seneng banget kamu datang. Tapi, jujur ya, kamu gak ngerasa aneh gitu? Maksudku, ya ampun, kamu dulu dideketin banyak cowok keren. Terus, kamu malah nikah sama, maaf ya, Mas Dani, tapi kamu ngerti maksudku kan? Rita menatap Elin. Nadanya lembut, tapi pandangannya tajam. Apa maksud kamu, Lin? Elin masih dengan senyum tipisnya. Ya, kamu terlalu cantik dan pintar buat hidup sederhana. Rit, Mas Dani kelihatan baik sih. Tapi hidup gak cukup pakai cinta aja. Apalagi kalau suami kamu gak punya masa depan. Rita merasakan panas di telinga dan pipinya. Tangannya mengepal. Ia menatap Dani, pria yang selama ini selalu ada, yang tak pernah meninggikan suara padanya, yang bekerja dari pagi sampai malam tanpa mengeluh, hanya agar ia bisa tidur nyenyak setiap malam. Dan orang-orang ini hanya menilai dari baju yang ia pakai dan profesi yang mereka anggap hina. Tanpa sadar, Rita berdiri. Saya cukup, Lin. Suaranya tegas. Saya cukup dengar omongan kamu dan yang lain. Kalian pikir kalian tahu segalanya karena bisa beli jas mahal dan makan di hotel? Kalian salah. Kalian gak tahu seberapa berharganya seseorang sampai kalian lihat hatinya, bukan sepatunya. Semuanya terdiam. Bahkan dentuman musik pun terasa jauh. Aku lebih bangga berdiri di samping Dani, yang tiap hari keringatan demi hidup yang halal, daripada duduk serumah dengan pria berjas yang cuma bisa pamer CV dan investasi orang tua. Dani menatap Rita, matanya berkaca. Tapi ia tahu, istrinya sudah menjadi jauh lebih kuat dari hari mereka pertama bertemu. Dan satu lagi, lanjut Rita sambil menatap tajam ke arah Riko dan Doni. Kalian mungkin lupa siapa aku, tapi aku gak lupa bagaimana kalian dulu cuma berani nyontek dari bangkuku waktu UTS. Jadi, kalau bicara soal punya masa depan, tolong berkaca dulu. Dengan langkah mantap, Rita menggandeng Dani dan pergi meninggalkan aula. Tak ada yang mencegah. Bahkan Elin pun hanya bisa terdiam dengan wajah tak percaya. Malam itu, di dalam mobil angkot sewaan yang mengantar mereka pulang, Rita bersandar di bahu Dani. Aku gak nyangka kamu bisa segitu tenangnya, ucap Rita lirih. Dani hanya tersenyum kecil. Karena aku tahu, waktuku buat ngomong belum sekarang. Rita menatap suaminya. Apa maksudmu? Dani mengusap kepala istrinya dengan lembut. Aku cuma orang biasa, sayang. Tapi bukan berarti aku nggak punya harga diri. Rita diam. Tapi di matanya,
ada rasa penasaran yang tumbuh. Dan itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan mengubah pandangan semua orang terhadap pria yang mereka sebut kuli tadi malam. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Rita sudah siap di meja makan, menunggu Dani yang masih di kamar mandi. Wajahnya masih menyimpan sedikit letih dari malam sebelumnya, tapi hatinya terasa tenang. Ada kebanggaan yang tak bisa ditukar oleh apapun. Ia telah membela suaminya, dan itu membuat hatinya lapang. Dani keluar dari kamar mandi dengan rambut basah, mengenakan kaos polos dan celana panjang kain seadanya. Ia menarik kursi dan duduk di hadapan istrinya. "Kamu masih kepikiran soal semalam?" tanya Rita sambil menuangkan teh. Dani menggeleng pelan. "Sudah biasa. Aku sudah terlalu sering direndahkan orang hanya karena tampilan. Tapi yang kemarin agak beda, karena kamu yang kena imbasnya." Rita tersenyum kecil. "Aku gak nyesel sedikit pun. Malah aku makin yakin, aku gak salah pilih." Dani menatap istrinya lama, lalu berkata pelan, "Rit, kamu ingat perusahaan bernama L4C Technologies?" Rita mengerutkan kening. "Itu perusahaan startup teknologi yang baru ekspansi ke Indonesia, kan? Gede banget. Teman-teman kuliahku banyak yang kerja di sana, termasuk Rico dan Elin." "Kenapa?" Dani menghela napas sebentar sebelum akhirnya menjawab, "Aku salah satu investornya." Rita terdiam. Tangannya yang hendak menyendok nasi terhenti di udara. "Maaf, apa?" tanyanya nyaris berbisik. "Aku masukin dana ke L4C dari awal sebelum mereka ekspansi. Dulu aku ketemu sama CEO-nya waktu bantu proyek konstruksi kecil di Singapura. Kami ngobrol, dan dari situ, aku mulai ikut menanam modal. Gak gede di awal, tapi bertahap, sekarang udah lumayan besar." "Dan, kamu gak pernah cerita?" Mata Rita berkaca-kaca. Bukan karena marah, tapi karena tak percaya. Dani tersenyum tipis. "Aku gak pengin kamu sayang sama aku karena uang. Dan juga, aku gak suka gaya hidup yang cuma buat pamer. Aku kerja kasar karena aku suka. Aku ngerti rasanya jadi kecil, dan aku mau tetap membumi." Hening beberapa detik, lalu Rita tertawa sambil menyeka air matanya. "Kamu luar biasa, Dan." Dani menatapnya dalam. "Aku cuma mau kamu bahagia. Gak peduli orang lihat aku kayak gimana." 3 hari kemudian, Rita menerima pesan dari mantan dosennya, Bu Ratna, yang sekarang menjadi salah satu konsultan di L4C Technologies. Ia ingin Rita datang untuk memberikan presentasi mini tentang leadership integrity kepada tim HR dan beberapa karyawan baru, karena ia tahu Rita sekarang aktif sebagai pembicara di beberapa komunitas sosial perempuan. Rita menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang. Hari presentasi tiba. Rita datang mengenakan blazer sederhana dan rok panjang berwarna pastel. Sesampainya di gedung L4C, ia disambut oleh asisten Bu Ratna dan langsung diarahkan ke ruang konferensi lantai 4. Saat presentasi dimulai, ruangan sudah cukup penuh. Bahkan beberapa wajah yang dikenalnya dari reuni kemarin ada di sana, termasuk Rico dan Elin. Rita tetap tenang. Ia mulai bicara, menyampaikan materi dengan runtut dan penuh empati, hingga waktu 1 jam terasa cepat berlalu. Suasana ruangan begitu antusias. Banyak yang kagum pada sudut pandang Rita. Setelah sesi berakhir, Bu Ratna naik ke podium untuk memberikan penutup. "Terima kasih banyak, Ibu Rita. Oh, dan saya ingin mengumumkan bahwa hari ini kita juga kedatangan salah satu investor penting kita dari luar kota. Beliau sempat bilang ingin hadir sebentar di presentasi ini. Teman-teman, mohon sambut dengan hangat, Bapak Daniel Surya, salah satu stakeholder utama L4C Technologies Indonesia." Tepuk tangan terdengar. Rico dan Elin ikut bertepuk tangan, meski mereka terlihat bingung. Nama itu asing, tapi posisi yang disebutkan sangat bergengsi.
Beberapa detik kemudian, pintu belakang ruang konferensi terbuka. Seorang pria berkaos hitam polos dan celana chino sederhana masuk sambil tersenyum. Wajahnya familiar. Terlalu familiar. Rico dan Ellin sontak berdiri. Mata mereka membelalak. Itu Dani. Dani berjalan santai ke depan ruangan, menjabat tangan Bu Ratna, lalu mengambil mikrofon. Terima kasih sudah mengizinkan saya bergabung. Saya cuma ingin menyampaikan rasa bangga saya melihat L4C terus berkembang. Terima kasih juga kepada istri saya, yang sudah memberikan kontribusi luar biasa lewat presentasi tadi. Ruang konferensi seperti membeku. Iya, lanjut Dani tenang. Ibu Rita adalah istri saya. Dan saya tahu banyak di ruangan ini yang pernah mengenalnya sebagai rekan kuliah. Tawa kecil muncul dari sebagian orang yang mulai sadar arah pembicaraan Dani. Tapi tidak dari Rico dan Ellin. Wajah mereka memucat, tak tahu harus menunduk atau menatap langsung ke Dani. Untuk teman-teman yang masih menilai orang dari tampilan, saya tidak marah. Saya hanya ingin bilang, kadang, yang paling berkilau itu bukan jas yang mahal, tapi hati yang mau bekerja keras dengan jujur. Rita berdiri dari kursinya dan berjalan ke samping Dani. Ia menggenggam tangan suaminya erat. Semua orang di ruangan itu berdiri, memberikan tepuk tangan yang lebih panjang dan tulus dari sebelumnya. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menepis kenyataan ini. Pria yang mereka remehkan adalah sosok yang menopang sebagian besar struktur tempat mereka bekerja. Malam itu, saat Rita dan Dani duduk di balkon rumah kecil mereka, angin semilir berhembus pelan. Tak banyak kata yang terucap. Dan, kata Rita akhirnya, aku gak bisa berhenti bersyukur karena kamu. Dani menatap langit. Kamu tahu, waktu aku pertama ketemu kamu, aku gak tahu akan jadi begini. Tapi satu hal yang pasti, kamu bikin aku percaya bahwa hidup gak harus mewah untuk bisa bahagia. Cukup punya orang yang mau berdiri di samping kita, meski dunia menertawakan. Rita menaruh kepalanya di bahu Dani, dan malam itu terasa seperti milik mereka berdua. Setelah kejadian di ruang konferensi itu, suasana kantor L4C berubah. Bisik-bisik karyawan makin ramai memperbincangkan identitas asli Dani. Pria sederhana yang ternyata adalah salah satu pemilik saham terbesar di perusahaan tempat mereka bekerja. Sebagian besar kaget, sebagian lainnya kagum. Tapi dua orang yang tidak bisa menyembunyikan wajah gundah adalah Rico dan Ellin. Keduanya bahkan tak berani menatap Rita saat itu. Apalagi Dani. Mereka hanya bisa berlalu keluar ruangan dengan langkah canggung, berharap semua bisa segera dilupakan. Namun tidak untuk Rita. Bukan karena ingin membalas atau mempermalukan mereka, tapi karena dia tahu, jika seseorang dibiarkan bersikap buruk tanpa teguran, itu akan menjadi kebiasaan yang menyebar. Terlebih lagi, sebagai istri dari investor besar, dan sebagai seorang perempuan yang sering bersuara soal kesetaraan dan integritas, ia merasa bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu. 2 hari setelah kejadian itu, Rita menghubungi Bu Ratna dan meminta waktu bertemu langsung dengan HRD perusahaan. Pertemuan berlangsung tertutup, di ruang rapat lantai 5. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Bu Hana, kata Rita sopan, kepada manajer HR yang menyambutnya. Tentu, Bu Rita. Kami senang sekali Anda bersedia menyampaikan langsung masukan Anda. Silakan. Rita menyerahkan sebuah amplop berisi bukti rekaman video dan tangkapan layar percakapan grup WhatsApp yang sempat ditunjukkan Dani padanya malam setelah resepsi. Ini adalah bukti perlakuan tidak pantas dari 2 karyawan L4C, Rico dan Ellin. Mereka menghina Dani, yang saat itu masih belum mereka ketahui adalah investor utama perusahaan ini. Tapi yang paling penting, mereka menghina seseorang hanya karena profesinya. Saya tidak bisa diam. Saya tahu ini bukan sekadar masalah pribadi, tapi sudah menyentuh etika kerja dan integritas. Bu Hana membaca dengan saksama, lalu mengangguk.
wajahnya serius. "Ini sangat penting, Bu Rita. Dan sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan etika profesional, kami tidak bisa menoleransi perlakuan seperti ini. Kami akan menindaklanjuti." Hari Jumat siang, seluruh karyawan L4C menerima pemberitahuan rapat internal mendadak. Dalam ruangan itu, suasana terasa tegang. Rico dan Ellin duduk berdampingan, tak bisa menyembunyikan gelisah di wajah mereka. Bu Hana berdiri di depan, membacakan pengumuman resmi. Setelah menerima laporan dari salah satu pemangku kepentingan perusahaan, serta meninjau bukti yang ada, kami telah memutuskan bahwa dua karyawan, Saudara Rico dan Saudari Ellin, dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap kode etik perusahaan yang meliputi perilaku diskriminatif dan tindakan tidak profesional yang merugikan citra perusahaan. Beberapa orang saling berbisik. Rico menunduk dalam. Ellin terlihat shock. "Mulai hari ini, kami memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Saudara Rico dan Ellin, efektif pertanggal hari ini." Suasana hening. Tak ada satupun yang berani berbicara. Bu Hana melanjutkan dengan tegas. "Kami ingin menjadikan ini pelajaran bahwa posisi, jabatan, dan status sosial tidak boleh menjadi dasar untuk memperlakukan orang lain dengan tidak hormat. Dunia kerja harus menjadi tempat yang aman, saling menghargai, dan bebas dari prasangka." Rita tidak hadir dalam rapat itu. Tapi kabar tentang pemecatan dua mantan teman kuliahnya sampai padanya sore itu. Ia hanya menghela napas panjang, lalu menatap Dani yang sedang membetulkan keran air di dapur dengan tangan yang basah. Dan, katanya pelan, Dani menoleh. "Mereka udah dikasih sanksi." Dani hanya tersenyum. "Aku gak minta itu, kamu tahu kan?" "Aku tahu." Rita mendekat dan menyentuh bahunya. "Tapi ini bukan soal kamu. Ini soal mereka belajar cara bersikap. Dunia kerja itu bukan tempat untuk sombong." Dani memeluk istrinya singkat, hangat. Bukan karena puas, tapi karena mereka tahu, mereka sedang melindungi nilai-nilai yang lebih besar dari harga diri mereka sendiri. Malam itu, Ellin menangis di rumah, merasa hidupnya hancur. Rico, yang selama ini selalu merasa unggul, merasa seperti kehilangan segalanya hanya dalam satu hari. Namun mereka tahu, luka ini bukan datang tiba-tiba. Ini adalah akibat dari pilihan mereka sendiri. Di sisi lain kota, di rumah sederhana yang penuh cinta, Dani dan Rita makan malam dengan tenang. Bukan karena menang, tapi karena tahu, mereka tetap memilih menjadi baik meski sempat disakiti. Dan dari kejadian ini, Dani tak lagi harus menyembunyikan siapa dirinya. Dia adalah Dani, seorang kuli bangunan, seorang investor besar, seorang suami, dan seorang manusia yang tahu arti harga diri, bukan dari tampilan, tapi dari cara dia memperlakukan orang lain. Semenjak kebenaran tentang Dani terungkap, kehidupan Rita dan Dani perlahan berubah. Tidak secara dramatis, namun cukup untuk membuat orang-orang di sekitarnya memandang mereka dengan cara yang berbeda. Dani bukan lagi hanya si kuli bangunan di mata banyak orang, melainkan seorang tokoh inspiratif yang mampu menyatukan kerja keras dan kerendahan hati. Namun di balik semua itu, Dani tetaplah Dani. Lelaki sederhana yang lebih nyaman memakai kaos oblong dan sandal jepit, yang masih suka duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi dan membetulkan sepeda anak-anak tetangga secara cuma-cuma. Rita juga tetap menjadi dirinya. Perempuan mandiri yang kini mulai dikenal sebagai pengajar muda yang menyuarakan banyak hal tentang kesetaraan di lingkungan kerjanya. Dia tidak pernah secara terang-terangan membanggakan suaminya. Ia lebih senang memperkenalkan Dani sebagai suamiku yang membuatku merasa cukup dan dihargai. Suatu pagi, Rita duduk di balkon lantai 2 rumah kecil mereka yang asri. Matanya mengamati Dani yang sedang membimbing 2 pemuda di halaman belakang. Mereka adalah anak-anak muda yang gagal masuk perguruan tinggi dan memilih bekerja serabutan.
Dani tidak hanya mengajari mereka soal adukan semen atau memasang keramik, tapi juga soal tanggung jawab, kerja keras, dan rasa hormat terhadap pekerjaan sendiri. "Bang, kenapa sih abang tetap kerja kayak gini? Padahal kan abang tuh..." "Ya orang penting banget," tanya salah satu dari mereka sambil menyeka keringat. Dani tersenyum, lalu mengangkat satu sak semen ke pundaknya dengan ringan. "Karena kerja begini yang bikin aku belajar menghargai hidup. Kalau aku duduk doang di kursi mewah, aku gak akan tahu rasanya berjuang. Dan selama aku masih sehat, kenapa enggak?" Jawaban itu membuat kedua anak muda itu terdiam kagum. Sementara itu, Rico dan Elin yang kini sudah tidak bekerja di L4C, mengalami masa sulit. Mereka sempat mencoba mencari pekerjaan di perusahaan lain, namun nama mereka sempat tercantum dalam blacklist internal industri karena kasus etika. Namun, Rita yang mendengar kabar itu tidak memilih untuk membiarkan mereka hancur. Ia justru meminta salah satu koleganya yang memiliki perusahaan pelatihan kerja untuk memberikan mereka kesempatan. "Semua orang berhak diberi pelajaran, tapi juga berhak diberi kesempatan kedua," ucap Rita saat itu. Dan itulah sifatnya. Ia tidak mau jadi pribadi yang pendendam, karena yang membuatnya kuat justru adalah kemampuannya untuk memaafkan, tapi tetap tegas. Di suatu acara sosial yang diselenggarakan oleh Dani dan teman-teman investornya, sebuah seminar bertajuk "Bekerja dengan Hati" diadakan di sebuah auditorium kecil. Pesertanya datang dari berbagai kalangan, mahasiswa, buruh pabrik, teknisi, bahkan para pengusaha muda. Dani berdiri di podium, dengan mikrofon di tangan dan pakaian kerjanya yang khas, kemeja lapangan dan sepatu safety. Tidak ada jas mahal atau dasi. "Saya mungkin salah satu investor di perusahaan besar. Tapi saya berdiri di sini bukan karena itu. Saya di sini karena saya tahu rasanya dihina karena profesi saya. Dan saya ingin bilang, pekerjaan tidak pernah membuatmu rendah. Tapi cara pandang orang yang belum cukup dewasa lah yang membuatnya tampak rendah." Tepuk tangan menggelegar di dalam ruangan itu. Dani menoleh ke arah Rita yang duduk di barisan depan. Ia tersenyum. Rita pun membalasnya. Mata mereka saling berbicara, seolah mengenang semua yang telah mereka lewati. Kini rumah kecil mereka sering dikunjungi tamu dari berbagai latar belakang. Ada yang ingin belajar bisnis dari Dani, ada yang ingin konsultasi karir pada Rita. Namun mereka berdua tetap menjaga kesederhanaan hidup mereka. Mereka masih makan malam berdua di meja kecil, saling bercerita tentang hari yang dilalui. Masih suka berbagi makanan dengan tetangga. Masih berjalan kaki ke pasar tradisional tiap akhir pekan. Dan yang paling penting, mereka tetap saling menghormati satu sama lain. Karena bagi Rita, Dani bukan sekadar suami. Ia adalah pengingat bahwa cinta sejati tidak selalu datang dalam bungkus yang mewah, tapi hadir lewat ketulusan yang tidak dibuat-buat. Dan bagi Dani, Rita bukan sekadar istri. Ia adalah wanita yang melihatnya dengan mata jernih, yang tidak pernah menilainya dari apa yang tampak di luar, tapi dari siapa dirinya yang sebenarnya. Hari itu langit sore diwarnai oranye lembut. Dani duduk di teras, menyesap kopi hitamnya. Rita duduk di sebelahnya, bersandar di bahunya. "Kita udah lewatin banyak hal ya, Dan." Dani mengangguk pelan. "Dan masih banyak yang akan kita hadapi, Thea. Tapi selama kamu di sampingku, aku nggak takut." Rita tersenyum. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Hidup mereka mungkin tidak sempurna, tapi mereka saling melengkapi. Dan itu lebih dari cukup. Waktu berjalan tanpa terasa. Pernikahan Dani dan Rita telah menginjak usia 2 tahun. Dalam rentang waktu itu, keduanya sudah melewati banyak perubahan dan juga pencapaian. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah bagaimana mereka saling memperlakukan satu sama lain, dengan penuh hormat, cinta, dan kejujuran. Dani kini tidak hanya dikenal sebagai investor besar,
tapi juga tokoh inspiratif yang banyak memberikan motivasi pada generasi muda. Beberapa media bahkan menjulukinya sebagai investor bertangan kasar, sebuah julukan yang awalnya terdengar sinis, tapi kini menjadi lambang penghormatan pada kerja keras yang tidak kenal malu. Sementara Rita, karirnya di dunia pendidikan makin bersinar. Ia menjadi pembicara di berbagai seminar, membawa pesan tentang pentingnya menghargai semua profesi, serta nilai-nilai rumah tangga yang sehat dan setara. Buku pertamanya, Kau Bukan Apa Yang Mereka Lihat, menjadi bestseller di antara kalangan perempuan muda. Namun bagi mereka, semua itu bukanlah tujuan akhir. Tujuan mereka tetap sama, hidup dengan damai dan saling mencintai dalam keadaan apapun. Di rumah kecil mereka yang kini lebih hangat dan indah karena taman kecil yang selalu Dani rawat setiap sore, hidup terasa lebih tenang. Ada canda setiap pagi, pelukan setiap malam, dan obrolan ringan tentang masa depan yang sederhana. Kalau kita punya anak nanti, kamu pengen dia jadi apa? Tanya Rita suatu malam, sambil menggambar sesuatu di buku sketsanya. Yang penting dia jadi orang baik. Mau jadi petani, seniman, atau penjual sayur pun gak masalah, jawab Dani santai. Rita menoleh, matanya hangat. Aku juga pengen dia tumbuh di lingkungan yang gak mengajarkan hinaan. Aku pengen dia belajar bahwa setiap orang punya nilainya sendiri. Dani mengangguk. Dan kita bisa mulai ajarkan itu dari rumah. Satu hal yang paling mengubah hidup mereka sejak insiden resepsi adalah pemahaman baru tentang arti kebahagiaan. Bahwa kebahagiaan bukan soal validasi dari orang lain. Bukan soal pengakuan. Tapi tentang rasa syukur, tentang menjalani hari bersama orang yang membuatmu merasa cukup. Dulu, Rita pernah merasa malu karena Dani hanya seorang kuli. Kini, dia bangga karena Dani adalah lelaki sejati yang tidak pernah melepaskan tangannya, bahkan ketika dunia mencibir mereka. Dulu, Dani pernah berpikir dia tidak pantas untuk Rita. Kini, dia tahu bahwa bukan soal pantas atau tidak, tapi soal siapa yang mau tumbuh bersama. Di akhir minggu yang cerah, Dani dan Rita menghabiskan pagi di taman kecil belakang rumah. Dani duduk di atas kursi kayu panjang, sedangkan Rita bersandar di dadanya. Thea, aku bersyukur kamu gak pernah menyerah sama aku. Rita tersenyum, lalu mengecup pipi suaminya. Dan aku bersyukur kamu gak pernah berubah meski semua orang sekarang tahu siapa kamu sebenarnya. Dani memandangi wajah istrinya yang masih sama seperti saat pertama kali ia temui di halaman rumah kontrakan dulu. Lugu, tangguh, dan penuh keyakinan. Kamu tahu, ucap Dani pelan, kehidupan ini penuh kejutan. Tapi satu hal yang pasti, sampai kapanpun, aku akan terus bangun lebih pagi untuk jaga rumah ini tetap hangat buat kamu. Air mata Rita menetes perlahan. Tapi bukan karena sedih. Itu air mata cinta. Yang tidak meledak-ledak, tidak ribut-ribut. Tapi menetap, mengakar, dan akan tumbuh selama mereka memilih untuk saling menggenggam. Dunia boleh terus berubah. Orang-orang boleh datang dan pergi. Tapi untuk Dani dan Rita, satu hal tetap mereka jaga, bahwa cinta mereka bukan dibangun dari kemewahan atau status, tapi dari ketulusan yang tidak pernah goyah meski diterpa badai. Dan dalam dunia yang sibuk membandingkan, mereka memilih untuk saling menerima. Selamanya. Mungkin kamu adalah seseorang yang sedang mencari kekuatan untuk tetap bertahan, atau seseorang yang pernah dihina, diremehkan, atau dinilai rendah oleh orang lain hanya karena penampilan, profesi, atau keadaan ekonomi. Mungkin kamu pernah merasa malu dengan pasanganmu, dengan pekerjaanmu, atau bahkan dengan dirimu sendiri. Tapi percayalah, nilai dirimu tidak ditentukan oleh mata manusia yang melihatmu dari luar, tapi dari hati yang mengenalmu lebih dalam. Rita dan Dani mengajarkan kita bahwa dunia ini akan selalu punya suara-suara sumbang, yang mencibir tanpa tahu isi hati, yang tertawa tanpa tahu perjuangan, yang menghakimi hanya dari tampilan luar.
Tapi dunia juga akan selalu memberi ruang untuk orang-orang yang memilih mencintai dengan tulus, bekerja dengan jujur, dan hidup dengan bersahaja. Kamu tidak perlu menjadi kaya raya untuk berharga. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk dicintai. Dan kamu tidak perlu menjadi seperti orang lain hanya untuk diterima. Karena orang yang tepat akan mencintai kamu dengan cara yang benar. Akan menghargai perjuanganmu, bukan hanya hasilmu. Akan memandangmu dengan kasih, bukan dengan penghakiman. Jika kamu saat ini sedang berjuang dalam hubungan yang tak dipahami orang lain, yakinlah, kamu tidak sendiri. Jika kamu sedang berusaha bertahan dengan pasangan yang sederhana tapi penuh cinta, ketahuilah, itu lebih mahal dari segala harta. Dan jika kamu sedang merasa kecil karena pekerjaan atau status sosialmu, ingatlah, harga diri sejati lahir dari kejujuran, bukan gengsi. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam pesta megah atau pujian banyak orang, tapi dalam rumah kecil yang dipenuhi tawa, pelukan hangat, dan cinta yang tidak berpura-pura. Jadilah seperti Dani, yang tidak membalas hinaan dengan kesombongan, tapi dengan keteguhan dan kesabaran. Jadilah seperti Rita, yang belajar memandang lebih dalam, melepas gengsi, dan mencintai dengan mata hati. Dan kamu, jadilah dirimu sendiri, versi terbaikmu, yang jujur, yang kuat, yang tidak berhenti berjuang meski jalanmu sunyi dan curam. Jangan takut diremehkan, jangan patah karena dihina, jangan menyerah karena dunia tidak berpihak hari ini. Karena bisa jadi, kamu sedang menulis cerita hebatmu sendiri, yang suatu hari nanti akan membuat orang lain berkata, ternyata, dia bukan orang biasa.